Halo semuanya, Sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video kedua hari ini mengenai kasus Subang, aku akan bahas mengenai sebuah isu yang banyak dilontarkan di channel YouTubeku dan juga media massa menjadi perdebatan gitu kan ya. Apakah kasus di Subang ini lama karena sudah memasuki bulan kelima sekarang ini, bukan karena kecanggihan dari para pelakunya begitu, atau dalangnya, atau orang yang membantunya, tapi karena ada dugaan tim penyidik itu melakukan beberapa hal yang tidak mengindahkan SOP atau standar operasional pada saat penyelidikan sebuah kasus. Ini adalah dugaan yang menjadi perdebatan teman-teman netizen. Sebenarnya para pelaku dan juga dalangnya itu nggak jago-jago amat sih, tapi karena memang ada keteledoran, dugaan yang dilakukan oleh tim penyidik, terutama pada saat awal-awal kasus ini muncul di 48 jam pertama. Kalau di 48 jam pertama ya ini yang berhubungan dengan pengumpulan barang bukti kan ya, yang akan nanti merujuk kepada alat bukti. Jadi misalkan kayak tim Inavis yang mengambil sidik jari, ataupun juga tim otopsi juga, itulah adalah hal-hal yang dinilai oleh netizen Indonesia ada beberapa kekeliruan dan juga keteledoran. Nah, ya dugaannya seperti itu. Apakah kekeliruan dan keteledoran ini adalah karena faktor manusia? Manusia kan tidak luput dari kesalahan. Ataukah ada dugaan ini adalah masalah framing gitu? Karena dugaannya adalah ada oknum-oknum yang dinilai adalah terlibat dengan kasus ini. Makanya ngebuat kasus ini semakin lama. Padahal kalau kita lihat dari awal kasus ini muncul, banyak pakar juga sudah mengatakan bahwa kasus di Subang ini tuh identiknya atau kesannya seperti kasus yang domestik begitu loh. Jadi yang berhubungan dengan permasalahan sosial ataupun juga keluarga, tidak ada tekanan karena ada faktor politik atau tekanan orang-orang besar. Itu awalnya kasus ini muncul. Tapi ternyata setelah 4 bulan lebih kita mengikuti kasus ini, ada dugaan juga ke sana begitu, karena ada dugaan ini ada efek domino. Kalau seandainya kasus ini terbongkar, nanti ada muncul nih kasus-kasus lain juga yang akan terbongkar. Nah, kita kembali lagi ke topik di awal tadi. Apakah menurut kalian ini adalah salah satu efek dari dugaan keteledoran dari tim penyidik? Karena kan dari Polsek Subang, kemudian juga Polres Subang ya, kemudian ke Polda Jawa Barat yang mengambil kasus ini kan sejak 15 November 2021. Padahal walaupun masih di level Polres pun, setahu aku juga kasus ini sudah dibantu sama Mabes Polri kan ya, tim ahli juga sudah diturunkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai sidik jari begitu dari tim Inavis. Ada dugaan teman-teman bilang kayaknya ada yang salah nih Anja sama tim Inavisnya pada saat mengambil sidik jari, mungkin tidak detail atau telat atau seperti apa. Ya, itu adalah hal yang wajar terjadi di masyarakat karena semakin lama kasus ini tidak diumumkan tersangkanya, akan semakin banyak nih netizen masyarakat yang berpikir, ini kenapa nih dengan tim penyidik kita? Apakah mereka sebegitu teledornya kah atau sebegitu sulitnya kah kasus ini? Semakin lama akan semakin banyak opini yang beredar di masyarakat. Itu adalah yang pertama buat teman-teman penyidik harus tahu ya, dan itu bisa membahayakan nama baik dari tim kepolisian. Makanya aku selalu menggunakan kata-kata dugaan, karena bagaimanapun juga walaupun aku mengkritik tim penyidik, kita juga harus mengapresiasi ada banyak kok hal-hal juga yang sudah didapatkan dari tim penyidik. Apalagi selama kasus ini muncul pun di 4 bulanan lebih ini, kita kan juga melihat ada banyak kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia lainnya, di wilayah lainnya. Itu pun juga dalam seminggu, 2 minggu, tidak dalam sebulan juga sudah ketahuan. Tapi ada yang unik nih dengan kasus Subang ini. 4 bulan lebih, tapi kok masih belum ketahuan ada apa begitu. Yang pertama mungkin adalah tim Inavisnya. Ada kekeliruan SOP di situ. Ya, kita suka nggak suka. Fakta yang beredar, kita melihat bahwa di tanggal 19 ada dugaan ada beberapa orang yang harusnya tidak boleh masuk ke lokasi kejadian, tapi malah masuk ke sana begitu dengan berbagai reasons yang sudah kalian lihatlah di YouTube ataupun juga media massa. Karena kan kita ketahui juga ada kemungkinan besar, memang aku sudah berkali-kali mengatakan ada juga jejak digital yang membuktikan bahwa tim Inavis itu pada saat mengambil sidik jari, ya di hari kejadian di tanggal 18 Agustus, bahkan yang pertama kali menemukan 2 jenazah, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel di bagasi mobil Alphard hitam tersebut adalah dari tim Inavis kan ya, karena kalau
untuk menjaga lokasinya steril agar siapa tahu masih ditemukan jejak sidik jari atau jejak yang mengarah ke alat bukti lainnya. Itu kan yang menemukan adalah pertama kali adalah tim Inafis. Jadi orang-orang tuh pada saat datang pagi itu sekitar setengah 8-an atau jam 8-an pagi 18 Agustus disterilkan lokasinya agar yang pertama kali masuk ke lokasi nanti adalah tim Inafis dan juga tim penyidik yang akan mengumpulkan barang bukti yang akan menjurus kepada alat bukti nantinya. Itu adalah bagian pertama, adalah dugaannya. Sekali lagi, ini kalau semakin lama nggak diumumkan, akan semakin banyak netizen yang mempertanyakan kinerja dari tim penyidik, terutama sekarang sudah ditangani dari Polda Jawa Barat. Yang kedua adalah masalah otopsi sendiri. Memang di awal kasus ini muncul kan, bahkan dari keluarga korban sendiri, kita masih ada jejak digitalnya bahwa ada dugaan otopsi pertama itu ternyata tidak lengkap, kok terlalu cepat begitu, dan kok ada hal yang dinilai dari keluarga, dugaannya kok kurang begitu detail. Tapi kemudian pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri, yang juga merupakan salah satu anggota tim pada saat melakukan otopsi kedua, kalau untuk otopsi pertama memang tidak ada permasalahan yang terlalu aneh-aneh banget gitu. Kalau untuk dinilainya ada dugaan framing, kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin memang dari hasil pengotopsian yang kedua, ada dua hal yang dilakukan. Pertama adalah mengoreksi waktu kematian, salah satunya adalah waktu kematian, dan kedua adalah menambahkan. Ada beberapa detail yang mungkin belum dilakukan. Itu adalah yang aku dapat dari obrolan dengan Dr. Hastri, walaupun beliau tidak menyebutkan secara spesifik apakah hasilnya itu, karena yang berhak menyebutkan adalah dari tim penyidik sendiri nantinya ya, hasil otopsi kedua. Tapi hasil otopsi pertama aja sudah dipaparkan di media massa dengan sangat detail. Jadi ya wajar aja kita masyarakat umum mulai menduga-duga kenapa kok otopsi pertama dipublikasikan sementara otopsi kedua tidak dipublikasikan. Ada banyak spekulasi gitu. Tapi ya it's fine, buat aku pribadi pasti mereka punya strateginya dengan tujuan untuk segera mengungkap kasus ini dengan cepat. Tapi ya semakin lama kasus ini tidak terungkap, ya akan semakin banyak nih opini liar beredar di masyarakat. Nah, otopsi yang pertama itu juga secara pribadi aku menilai mungkin terjadi hal-hal yang tidak terlalu detail diperiksanya, bukan karena masalah framing, tapi mungkin lebih ke masalah kompetensi atau jam terbang dari orang-orang yang melakukan otopsi pertama. Bukan bermaksud merendahkan, tapi ini adalah fakta di media massa yang kita dapatkan karena Dr. Hastri pun melakukan koreksi, yaitu adalah waktu kematian. Yang notabene waktu kematian itu adalah hal yang sangat fundamental bagi aku, karena itu kan berhubungan dengan alibi. Misalnya begini, kalau di waktu kematian pertama kan dikatakan sekitar setengah 12 malam ya, di tanggal 17 Agustus. Kalau ada kesalahan di situ, nanti orang-orang yang benar-benar menjadi pelakunya, ternyata setengah 12 malam tersebut dia memang terekam sedang makan di suatu tempat lainnya, tapi ke waktu kematian pertama setengah 12 itu kan nggak sinkron, nggak match. Makanya data ilmiah ini juga menjadi salah satu penting. Kredibilitas dari tim penyidik, terutama dari tim ahli yang diterjunkan di sini, menjadi salah satu hal yang sedang dipertaruhkan begitu. Dan untungnya Dr. Hastri pun sudah mengkoreksinya, makanya ini bisa match dengan banyak temuan-temuan yang sekarang sedang diteliti oleh Polda Jawa Barat. Yang kedua adalah ada bagian-bagian yang memang tidak diperiksa secara lengkap begitu. Aku menangkapnya seperti itu. Kemudian aku tanya dengan beliau, Dr. Hastri, bukankah jarak antara otopsi pertama dan kedua itu cukup jauh ya, hampir sebulan atau 3 mingguan lebih lah kurang lebih. Apakah pada saat tubuh manusia sudah mengalami pembusukan begitu, apakah bisa dicek lagi nih hal-hal penting yang bisa menunjang untuk mencari tahu penyebab kematian atau hal-hal penting lainnya? Dr. Hastri mengatakan sekali lagi bahwa untungnya kuburan atau makam kedua korban itu kategori tanah kering. Jadi walaupun tubuhnya sudah mengalami pembusukan, tapi luka-luka dan hal-hal yang krusial pentingnya untuk diperiksa itu mengering, jadi masih bisa dilakukan pemeriksaan. Itu adalah salah satu jalan dari Tuhan juga kan ya. Beliau masih diberikan kemudahan di situ. Nah, tapi terlepas dari SOP yang kemungkinan ada dugaan yang tidak sesuai SOP, tapi aku yakin sekali dengan bantuan Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat, hal-hal tadi itu sudah di backup nih, dilakukan penelusuran, kemudian juga seandainya ada beberapa hal yang tidak
tidak sesuai SOP, mereka tuh membackup karena namanya juga ini kerja tim kan ya. Ya misalkan begini, kalau sidik jari ini ternyata diambilnya di tanggal 20-an Agustus begitu. Dari kejadian di tanggal 18 Agustus ya, nanti ya sidik jari atau data-data yang berasal dari setelah tanggal 18 itu juga pasti tidak akan menjadi realize 100%, harus dilakukan banyak sekali pengayakan ya dengan cara ilmiah, misalnya kayak sidik jari. Sidik jari kan kita dapatkan dari berbagai sumber yang menyatakan bahwa sidik jari juga bisa diketahui mana yang paling baru, mana yang usianya ya kurang lebih, kalau secara gambaran umumnya usia sidik jari itu berapa lama sih, berapa hari, dan nanti dihubungkan dengan data-data lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian juga dengan misalnya ada temuan jejak lainnya, misalnya ada jejak kayak nasi goreng ataupun juga puntung rokok. Hal-hal seperti itu ada dugaan juga termasuk salah satu nanti framing, tapi dengan ilmu pengetahuan ini adalah cara untuk membedakan mana yang framing, mana yang benar-benar adalah keteledoran dari para pelaku ataupun juga otaknya begitu. Jadi menurut aku secara keseluruhan mungkin benar ada terjadi pelanggaran SOP, tapi pelanggaran SOP tersebut menurut aku sekarang sudah bisa di backup dengan data-data ilmiah yang dikumpulkan dari para ahli yang sudah diterjunkan di kasus ini. So, sekali lagi, aku selalu mendukung teman-teman penyidik Polda Jawa Barat yang memang sudah mengambil alih kasus ini, tapi harus satu hal yang teman-teman tahu juga, bahwa semakin lama kasus ini tidak diumumkan para pelakunya, itu akan semakin banyak opini liar yang beredar di masyarakat yang kita tidak bisa membendungnya, karena ini akan berhubungan dengan kredibilitas dan juga profesionalitas dari kepolisian Indonesia secara umum begitu. Bukankah kita tahu bahwa untuk menentukan satu tersangka dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat? Alat bukti tersebut kan bisa berupa, pertama adalah keterangan saksi, kedua adalah keterangan terdakwa, terus ketiga adalah surat, keempat adalah keterangan ahli, dan kelima adalah petunjuk. Ya, ada 3 paling tidak yang menurut aku ini sudah banyak beredar data-datanya di media massa. Kalau 3 ini belum membuat teman-teman penyidik percaya diri, ini akan sangat membahayakan kredibilitas dari penyidik di Polda Jawa Barat ataupun juga kepolisian Indonesia secara umum. So, yang namanya cinta sehat itu adalah kita mengkritisi kalau memang harus ada yang dikritisi, kita mengapresiasi kalau memang ada kemajuan yang harus diapresiasi. Kalian bisa cek di video-videoku, ada banyak hal aku mengapresiasi kerja tim penyidik, ada beberapa hal juga yang aku kritisi, karena itu adalah cinta yang sehat ya. Kita melihat fakta-faktanya seperti apa di lapangan, ya kalau ada yang baik kita apresiasi, kalau ada yang kurang baik atau perlu dimaksimalkan, ya kita juga kritisi secara sehat. So, aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini, dan tinggalkan komentar positif kalian mengenai video ini, mengenai konten di video ini. Mudah-mudahan tim penyidik diberikan kemudahan untuk segera mengumumkan, mudah-mudahan juga di tahun 2021 ini. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live di sana untuk ngebahas kasus Subang agar kita bisa bertukar informasi, pendapat kalian seperti apa mengenai kasus ini. Sampai ketemu lagi semuanya, kalaupun kerap, jangan lupa subscribe ya, dan juga tinggalkan like kalian. Bye-bye.